Hai, jumpa lagi bersama Jogja Hidrografik. Kali ini saya akan membahas masalah tangki. Tangki ini rencananya akan di-repaint. Saya akan kelupas habis warnanya karena ini kayaknya sudah tumpuan. Ini pernah dicat biru, nantinya akan dicat bunglon. Oke, nah saya tidak akan memakai remover karena kalau pakai remover nanti harus mencuci. Kalau dicuci nanti airnya bisa membuat biang karat lagi, biang karat, berkarat lagi. Makanya saya tidak akan memakai remover. Saya akan pakai sikat yang dari Kuningan. Kenapa pakai yang Kuningan, bukan yang baja? Sikat yang Kuningan ini, tembaga Kuningan itu lebih soft daripada yang baja, jadi tidak banyak melukai dari platnya sendiri. Begitu. Terus ngomong-ngomong masalah tangki, itu ada yang bilang biar awet, tidak mudah keropos, itu diresin supaya melapisi bagian dalamnya. Resin dan besi pada prinsipnya dia tidak bersenyawa. Jadi kalau di resin itu hanya bertahan, saya tidak bisa mengukur pastinya, tapi yang jelas tidak bersenyawa. Begitu dia lepas, tidak merekat lagi, maka itu akan menjadi rongga dan itu akan menyimpan kotoran. Ini biasa video tetangga lewat menerbangkan burung dara. Oke, kalau di resin itu begitu dia sudah tidak merekat terjadi rongga. Rongga itu sekali ada rongga dia akan menyebar lama-kelamaan. Nah, kalau sudah menyebar itu akan merepotkan tangki itu sendiri. Bersihnya susah, melepasnya dari dalam itu susah. Terus kalau tangki ini terjadi benturan, itu akan juga melepaskan resin itu dari merekatnya antara plat. Nah, itu juga akan mengakibatkan rongga. Kotoran malah masuk ke situ, malah jadi masalah lagi. Kalau saya biasanya dalemannya itu dikasih sinkromat. Sinkromat itu pelapis besi, itu anti karat. Habis itu sinkromat udah rata, jadi sinkromat cair itu dimasukkan, diratakan, diguling-gulingkan. Habis itu rata, ditunggu sampai kurang lebih 4 jam. 4 jam kering, dijemur. 5 jam kemudian itu dikasih epoksi. Jadi ada 2 lapis. Kenapa pakai itu? Yang pertama, sinkromat jelas didesain untuk plat. Jadi dia bisa menempel dengan baik dengan plat besi terutama. Kemudian epoksi juga. Epoksi tingkat kekerasannya juga memang didesain untuk dasar epoksi, untuk primer. Nah, kalau terjadi benturan itu dia bisa lentur ngikutin kontur dari platnya besi ini, tangki. Jadi bukan saya tidak merekomendasikan resin, monggo-monggo saja kalau yang mau
mau pakai ideologi resin tidak apa-apa, cuman itu tadi, resin pada prinsipnya tidak bersenyawa dengan plat. Begitu ngomong-ngomong masalah tangki. Oke, langsung saja kita akan kelupas. Saya tidak akan merecord ini semuanya total, saya hanya akan sebagian saja karena nanti durasinya akan panjang sekali. Yang jelas, kalau Anda pakai ini, kalau takut dengan speednya, pakailah dimmer. Dimmer supaya speednya agak turun. Tapi kalau Anda berani dengan speednya gerinda, silahkan langsung disikat. Tetapi pakailah pengaman, terutama mata. Karena sikat ini bisa lepas, terlempar. Di kaki saya ini udah banyak sekali ini loh, luka-luka kecil-kecil karena lemparan dari sikat itu. Nah, takutnya kalau di mata, wah harus masuk dokter spesialis mata untuk nyabut daripada sikatnya ini coy. Ini tajam. Minimal pakai kacamata. Minimal, kalau bisa ya kaos tangan dengan panjang. Kacamata pun sebaiknya jangan seperti ini, tapi yang bisa full. Oke, kita ajar langsung coy. Oke, jadi saya akan jelaskan penjelasan selanjutnya atau langkah-langkah selanjutnya. Ini hasil dari penyikatan barusan. Jadi sudah ada berapa lapis ini. Oke. Sekali lagi, kenapa saya pakai sikat, tidak pakai remover? Setelah ini bersih plat seperti ini, saya tidak perlu mencuci. Saya langsung akan kuasi atau dilap aja pakai thinner. Jangan lewat malam. Jadi kalau bisa kayak bersihnya ini sebelum apa ya? Sebelum gelap lah. Pokoknya jangan lewat malam, karena begitu lewat malam nanti akan timbul biang karat lagi. Nah, kalau udah keluar timbul biang karat lagi, nanti kurang baik, kurang awet. Jadi setelah selesai ini sudah plat semua, langsung di olesi dengan thinner. Nah, ini misalkan ini udah plat. Nah, ini kayak retak-retak gini, ini biang karat. Ini segera dilapisi dengan thinner saja, dikuas atau dilap thinner supaya menghentikan biang karatnya ini. Habis itu dilapis sinkromat. Itu kalau saya habis sinkromat, mau langsung diamplas halus kemudian naik warna atau mau diepoksi lagi tidak masalah. Yang jelas dari plat saya sinkromat. Begitu sementara untuk urusan tangki dan perplatan. Semoga sharing-sharing ini bisa berguna
bagi saya dan teman-teman sekalian. Oh ya, satu lagi, bisa juga kalau tidak pakai sikat seperti ini, bisa pakai yang namanya Scotch Brite. Scotch Brite itu semacam, kalau ini Scotch Brite halus, biasanya untuk stainless, tapi untuk plat juga bisa, tapi nanti sedikit boros karena ini lembut. Ada yang lebih kasar lagi dari ini. Cuman kalau saya melihat sisi anggarannya, saya lebih senang yang sikat karena lebih murah dan lebih awet. Oke coy, begitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, di like, di komen juga boleh, dicacat juga boleh, dibully juga boleh, di share boleh. Ini juga ilmu nggak dibawa mati. Oke, salam perjuangan. Salam sehat. Saya nggak pakai masker karena di sini saya bekerja sendiri. Terima kasih.